Wait, 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 wait. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Trinanda dengan NIM 2122440. Di sini ingin memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah studi naskah pendidikan dengan menceritakan 3 ulama atau sahabat Rasulullah tentang perjalanan pendidikannya mulai dari awal hidupnya sampai akhir hayatnya. Baiklah, berikut penampilan videonya. Yang pertama ada Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, adalah salah satu ulama hadis terbesar dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Bukhara, sekarang Uzbekistan, dan mulai belajar ilmu hadis sejak usia muda. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, sehingga ibunya yang membesarkannya dengan penuh perhatian terhadap pendidikan agamanya. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari menunjukkan kecerdasan luar biasa dan hafalannya yang kuat. Pada usia 16 tahun, ia sudah menghafal banyak hadis dan mulai melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Islam untuk belajar dari ulama-ulama besar. Beliau mengunjungi Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, Basrah, dan banyak kota lainnya. Selama 16 tahun perjalanannya, Imam Al-Bukhari mengumpulkan lebih dari 600.000 hadis. Dari jumlah itu, beliau menyaring dan menyeleksi hadis-hadis yang sahih atau otentik, dan menulis kitabnya yang terkenal, Sahih Al-Bukhari, yang dianggap sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Hingga akhir hayatnya, Imam Al-Bukhari terus berkontribusi dalam penyebaran ilmu hadis dan menjadi rujukan utama bagi para ulama. Yang kedua, ada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, adalah pendiri salah satu mazhab fikih dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina, dan berasal dari keturunan suku Quraisy. Setelah ayahnya meninggal, keluarganya pindah ke Mekah. Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i mulai belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama sejak kecil. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar dari Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dan menjadi salah satu murid terbaiknya. Setelah belajar di Madinah, Imam Asy-Syafi'i melakukan perjalanan ke Irak, Yaman, dan Mesir untuk memperdalam ilmunya dan berdiskusi dengan para ulama besar lainnya. Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai ulama yang sangat menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, hadis, tafsir, dan sastra Arab. Karya monumentalnya, Al-Risalah, adalah salah satu kitab pertama yang membahas usul fikih atau prinsip-prinsip hukum Islam. Hingga akhir hayatnya, Imam Asy-Syafi'i terus mengajar dan menulis, meninggalkan warisan ilmu yang besar bagi umat Islam. Yang ketiga ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dikenal sebagai Ibnu Abbas, adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Beliau lahir di Mekah dan merupakan sepupu Nabi Muhammad. Sejak kecil, Ibnu Abbas sudah menunjukkan minat yang besar dalam ilmu agama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas terus menuntut ilmu dari para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar,
Utsman, dan Ali. Ia dikenal sebagai murid yang sangat rajin dan cerdas. Ibnu Abbas juga sering berdiskusi dengan sahabat-sahabat lainnya untuk memperdalam pemahamannya tentang Al-Quran dan hadis. Ibnu Abbas banyak menghabiskan waktunya dalam pengajaran dan penafsiran Al-Quran. Beliau memiliki murid-murid yang kemudian menjadi ulama besar, seperti Mujahid dan Ikrimah. Pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam tentang Al-Quran membuatnya dijuluki Hibrul Ummah atau tintanya umat, dan Tarjumanul Quran atau penerjemah Al-Quran. Hingga akhir hayatnya, Ibnu Abbas tetap berkontribusi dalam menyebarkan ilmu dan menjadi salah satu rujukan utama dalam tafsir Al-Quran.